Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis kebijakan akan mempersembahkan sebuah video singkat mengenai metode kuantitatif dalam analisis kebijakan. Adapun perkenalan diri, yang pertama saya sendiri, Novia Sutisati, dan sebelah kiri saya Indra Gimnastia. Saya Doki Barsam. Saya Reza Liana. Saya Ferry Anwar. Selamat menyaksikan. Analisis kebijakan publik menjadi semakin penting di tengah kebutuhan untuk merancang kebijakan yang efektif dan berbasis data. Metode kuantitatif yang memfokuskan pada penggunaan data numerik dan statistik telah lama diterapkan dalam analisis kebijakan publik karena kemampuannya untuk memberikan evaluasi yang objektif serta terstruktur. Kemudian, dalam penerapan metode kuantitatif ini dihadapkan pada tantangan yang signifikan seperti keterbatasan data, bias, kompleksitas model yang dapat mempengaruhi akurasi dan relevansi analisis kebijakan publik tersebut. Oleh karena itu, analisis kuantitatif ini tidak hanya membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tetapi juga strategi untuk mengatasi tantangan yang muncul guna menghasilkan kebijakan yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, adapun metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif menurut Creswell, yaitu penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel yang diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik. Kemudian dalam public policy analysis menyebutkan bahwa analisis kebijakan kuantitatif sangat berguna dalam mendefinisikan hubungan antara desain kebijakan dan hasil kebijakan publik. Metode ini dapat menguji apakah hubungan tersebut dapat digeneralisasikan ke situasi lain, mengevaluasi sejauh mana pengaruh kebijakan terhadap faktor sosial, ekonomi, serta politik. Lalu dapat disimpulkan bahwa kebijakan kuantitatif ini memainkan peran yang sangat penting untuk membantu analisis kebijakan publik, untuk membantu bagaimana merancang, menilai, dan memodifikasi kebijakan publik secara lebih efektif. Dengan metode kuantitatif ini, analisis kebijakan menjadi lebih terstruktur dan objektif, serta memberikan landasan ilmiah yang dapat diandalkan untuk memahami dampak kebijakan serta mengevaluasi hubungan antar variabel-variabel kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Baik pun ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana metode kuantitatif dapat digunakan secara efektif dalam proses analisis kebijakan. Yang kedua, apa saja tahapan-tahapan yang diperlukan dalam penerapan metode kuantitatif untuk analisis kebijakan dan bagaimana tahapan tersebut berkontribusi untuk mengambil keputusan kebijakan. Yang ketiga, apa sih manfaat utama yang diperoleh dari penggunaan metode kuantitatif ini dalam analisis kebijakan, terutama dalam konteks evaluasi efektivitas, prediksi dampak, dan perbandingan alternatif kebijakan. Yang terakhir, apa saja tantangan yang harus dihadapi dalam menggunakan metode kuantitatif untuk analisis kebijakan dan bagaimana cara mengatasinya agar analisis yang dihasilkan lebih akurat dan relevan. Yang kedua, menguraikan tahapan-tahapan dalam penerapan metode kuantitatif untuk analisis kebijakan serta kontribusi masing-masing tahapan tersebut untuk mengambil keputusan kebijakan. Yang ketiga, mengidentifikasi manfaat utama dari penggunaan metode kuantitatif dalam analisis kebijakan, khususnya dalam hal evaluasi efektivitas, prediksi, dampak, dan perbandingan alternatif kebijakan. Yang keempat, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penggunaan metode kuantitatif untuk analisis kebijakan dan menyarankan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut guna meningkatkan akurasi dan relevansi hasil analisis. Deskriptif melalui studi liatur, penelitian ini mengkaji berbagai liatur dan relevan menggunakan metode kuantitatif dalam analisis kebijakan publik. Data dan konsep diperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti judul, jurnal, dan artikel ilmiah terkait membahas teori, konsep, dan penerapan metode kuantitatif.
Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian metode kuantitatif dalam analisis kebijakan. Baik, metode menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang merupakan kombinasi dari kata meta, yaitu melalui dan juga modos jalan. Berarti dalam bahasa Inggris metode berarti metode yang berarti adalah cara. Dan selanjutnya, Creswell juga mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan yang dilakukan tentang masalah sosial yang berdasarkan pada pengujian sebuah teori-teori yang terdiri dari variabel dan juga diukur dengan angka, dan kemudian dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut dapat dianalisis. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan kuantitatif memerankan peran yang penting dalam membantu pembuat kebijakan merancang dan menilai serta memodifikasi kebijakan publik secara lebih efektif. Dengan metode kuantitatif, analisis kebijakan menjadi lebih terukur dan objektif dan memberikan landasan teori ilmiah yang dapat memahami dampak kebijakan serta dapat mengevaluasi dan juga hubungan antara variabel-variabel kebijakan dan hasilnya dapat dicapai. Untuk materi selanjutnya yaitu 2, proses analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Artinya, aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan dijelaskan serta divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan juga diatur berdasarkan urutan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, sampai pada penilaian kebijakan. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasanya disebut sebagai model linear dan juga model rasional atau common sense. Dalam pembuatannya mengandalkan hasil analisis dan juga rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif serta berimbang. Kemudian kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial dimulai dengan merumuskan isu dan juga masalah serta diakhiri sebuah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, yang ketiga itu tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Secara sederhana, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kedua, mengembangkan model. Model adalah referensi dari sebuah situasi nyata. Yang ketiga, mengumpulkan data. Data yang akurat sangat penting untuk menjamin analisis kuantitatif. Yang keempat, membuat solusi. Solusi yang diambil dalam pendekatan kuantitatif dilakukan dengan memanipulasi model. Yang kelima, menguji solusi. Untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan merupakan yang terbaik, maka penguji harus dilakukan. Yang keenam, menganalisis hasil. Analisis hasil dilakukan untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketujuh, mengimplementasikan hasil. Baik, yang keempat, manfaat utama yang diperoleh dari penggunaan metode kuantitatif dalam analisis kebijakan, terutama dalam konteks evaluasi efektivitas, prediksi dampak, dan perbandingan alternatif kebijakan. Analisis kebijakan dengan pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa metode ini merupakan alat penting dalam perumusan dan evaluasi kebijakan yang lebih efektif dan berbasis data. Pendekatan kuantitatif mendukung proses pengambilan keputusan yang sistematis melalui langkah-langkah terstruktur, mulai dari mendefinisikan masalah, membangun model, mengumpulkan data, hingga pengujian dan implementasi hasil. Dan yang kelima, tantangan yang dihadapi dalam penggunaan metode kuantitatif untuk analisis kebijakan dan cara mengatasinya agar analisis yang dihasilkan lebih akurat dan relevan. Yang kelima, tantangan yang dihadapi dalam penggunaan metode kuantitatif untuk analisis kebijakan dan cara mengatasinya agar analisis yang dihasilkan lebih akurat dan relevan. Berikut adalah poin penting dari materi yang kelima. Yang pertama adalah keterbatasan data dan akuransi. Metode kuantitatif sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan representatif. Yang kedua, keterbatasan dalam model dan variabel. Dalam analisis kuantitatif, model yang digunakan hanya dapat menggambarkan sebagian dari realitas kebijakan. Yang ketiga, bias pengambilan keputusan. Seringkali
Hasil analisis kuantitatif dipengaruhi oleh asumsi-asumsi awal yang mungkin bias, terutama jika pembuat kebijakan memiliki preferensi tertentu. Yang keempat, kesulitan dalam mengomunikasikan hasil. Hasil analisis kuantitatif kadang sulit dipahami oleh pembuat kebijakan atau masyarakat umum karena sifatnya teknis dan kompleks. Dan yang kelima, masalah etika dalam analisis kebijakan. Penggunaan metode kuantitatif dalam kebijakan publik bisa menimbulkan dilema etika. Misalnya saat analisis kebijakan menunjukkan dampak negatif bagi kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu saran dan kesimpulan. Secara keseluruhan, metode kuantitatif memainkan peran penting dalam analisis kebijakan publik karena kemampuannya mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan memberikan evaluasi yang objektif atas efektivitas dan dampak kebijakan. Metode ini memungkinkan identifikasi dan pengukuran hubungan antara berbagai variabel kebijakan, memberikan dasar ilmiah yang dapat diandalkan dan membantu pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih akurat dan relevan. Namun, efektivitas metode ini sangat dapat terhambat oleh beberapa tantangan, seperti keterbatasan data yang relevan, bias yang mungkin muncul di asumsi awal, dan kompleksitas model yang tidak selalu mempresentasikan kondisi real. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saran yang dapat diimplementasikan meliputi peningkatan kualitas dan aksesibilitas data melalui kolaborasi dengan lembaga terkait, penggunaan model yang lebih komprehensif dengan analisis sensitivitas, serta upaya untuk meminimalkan bias melalui metode yang transparan dan melibatkan pakar independen. Selain itu, penting untuk menyederhanakan hasil analisis kuantitatif dengan visualisasi data yang mudah dipahami oleh berbagai pihak, serta mempertimbangkan aspek etika dalam proses analisis untuk memastikan kebijakan yang adil dan inklusif. Dengan demikian, metode kuantitatif dapat terus dikembangkan dan diterapkan secara lebih efektif, mendukung terciptanya kebijakan publik yang objektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikianlah video singkat yang dapat kami paparkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum